Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti tata cara yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ketika masih hidup di dunia, kita akan melewati beberapa tahapan perjalanan kehidupan hingga akhirnya sampai masuk ke dalam surga atau neraka. Mulai dari kehidupan di dunia, menghadapi pedihnya sakaratul maut, terhindar dari siksa atau azab kubur, mendapat naungan atau syafaat di padang mahsyar, selamat ketika melewati jembatan Sirotol Mustaqim, selamat dari api neraka dan ketika akan masuk ke dalam surga. Agar kita selamat dari semua tahapan itu, maka di samping menjalankan ibadah yang wajib dan meninggalkan semua larangannya, maka kita juga harus melakukan amalan yang sunnah sebagai amalan tambahan dan juga sebagai penyempurna amalan yang wajib. Mengingat betapa sangat sulit dan mengerikannya semua keadaan di akhirat, kecuali bagi orang-orang yang beramal soleh. Lantas, tahukah Anda amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari semua tahapan itu? Simak video ini sampai selesai agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, share dan komen, agar kami bisa berbagi ilmu terus. Amalan yang dimaksud adalah sedekah. Sebelum membahas keutamaan sedekah di setiap tahapan perjalanan kehidupan manusia mulai dari dunia sampai akhirat, maka terlebih dahulu kita bahas pengertian dari sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa ada batasan waktu maupun jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak, karena tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, tetapi juga berupa pikiran, tenaga, bahkan senyum kepada sesama muslim juga termasuk sedekah. Artinya segala bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah. Sedekah banyak keutamaannya, baik ketika di dunia, saat menghadapi pedihnya sakaratul maut, ketika di alam kubur, ketika hari kiamat atau di padang mahsyar, ketika melewati Sirotol Mustaqim, dan ketika akan masuk ke dalam surga. Berikut keutamaan dari sedekah. Yang pertama, keutamaan sedekah ketika di dunia. Bersedekah dapat membuka pintu rezeki dan melipat gandakannya, yaitu dengan berbagi. Semakin banyak Anda berbagi, maka semakin banyak yang menyayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengan banyak bersedekah Allah juga akan melipat gandakan harta Anda dari arah mana saja yang tidak pernah disangka-sangka. Hal ini termaktub dalam firman-Nya. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah seperti dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas. Karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 261. Dengan bersedekah juga dapat menghindarkan diri dari segala macam penyakit jasmani dan rohani serta dari mara bahaya dan bencana. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Hadis riwayat At-Tabrani, dan masih banyak lagi keutamaan sedekah yang kita dapatkan ketika di dunia, seperti didoakan malaikat, menghapus dosa yang lalu, akan mendapatkan keberkahan jiwa dan harta, dapat menenangkan hati dan memberikan kenyamanan, dan dapat menyucikan hati, harta dan jiwa. Yang kedua, keutamaan sedekah ketika menghadapi pedihnya sakaratul maut. Salah satu harapan umat muslim adalah mendapat kematian yang husnul khotimah. Salah satu cara untuk mendapatkannya dengan bersedekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun umatnya untuk memperbanyak dan merutinkan amalan sedekah. Dengan begitu, diharapkan dapat meninggal secara tenang tanpa beban atau dipersulit cara meninggalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal mengurangi kepedihan sakaratul maut. Dalam buku Fikih Sunnah karangan Said Sabiq, Rasulullah juga pernah bersabda, bahwa sedekah dari seorang muslim meningkatkan hartanya di masa kehidupannya, meringankan kepedihan saat mautnya, dan Allah hilangkan perasaan sombong dan egois dari dirinya. Fiqhus Sunnah. Yang ketiga, keutamaan sedekah ketika di dalam kubur. Ketika sudah berada dalam kubur dan menunggu hari kiamat datang,
terdapat pertanyaan perihal duniawi yang harus dipertanggungjawabkan. Jika banyak melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan jarang berbuat kebaikan, terdapat siksa kubur untuk membersihkan dosa-dosa di dunia. Pada saat itu sedang berlangsung, sedekah yang pernah dan sering kamu lakukan bisa menyelamatkanmu dari siksa kubur. Seperti apa yang Rasulullah katakan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, keutamaan sedekah ketika hari kiamat atau di padang mahsyar. Setelah hari kiamat terjadi, umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika hidup di dunia. Keadaan manusia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tanpa peduli pada situasi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, amal ibadah selama hidup di dunialah yang menjadi tameng atau pelindung. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, seorang pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, maka ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya, dan seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, maka air matanya mengalir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, keutamaan sedekah ketika melewati Shirotol Mustaqim. Dengan bersedekah, Allah akan memudahkan jalan kita saat melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Rasulullah bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka dia diperbolehkan melalui Ashirot dengan mendapat petunjuk. Rasulullah juga bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaq alaih. Yang keenam, keutamaan sedekah ketika akan memasuki pintu surga. Setelah melewati jembatan Shirotol Mustaqim dan dari Kisos, maka ahli surga akan menunggu di depan pintu surga untuk dipanggil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membelanjakan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari golongan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itulah tadi amalan yang dapat menyelamatkan kita di setiap tahapan perjalanan kehidupan manusia. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengistiqomahkannya sampai malaikat maut menjemput kita dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga dengan rahmat dan ridho darinya. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.